hari ini saya dapat kasus Nokia 105 ya, dikasih kartu SIM dia tidak membaca atau tidak terbaca ya, insert SIM. Oke, kita renggang-renggangkan dulu, coba siapa tahu bisa. Pin kuningan itu ya, kita kasih renggang. Pastikan dulu teman-teman cek pin kuningan itu ya. Oh, tetap tidak mau. Oke lah, kita copot. Waduh, wang elere nyopot iki. Sekarang ini anu ya teman-teman, kartu sekarang ini patahan kayak gini agak susah nyopotnya ya. Kita copot dulu, kita bongkar ya. Ini awalnya karena masuk air ya, jadi si empunya HP ini ceritanya habis masuk air ya, sudah 2 mingguan yang lalu, terus tiba-tiba kok nggak bisa masuk SIM gitu ya. Oh iya betul, waduh kotornya ini HP. Nah, kita bersihkan dulu ya, kita bersihkan pakai thinner. Kita bersihkan. Ini saya shoot video ini kurang lebih 30 menit ya, karena memang penanganannya agak rumit ini tadi. Jadi langsung saya edit saja, dipercepat supaya enggak durasinya terlalu panjang. Nah ini kita mau cek dulu ada tegangan enggak di pin-pin SIM ya. Nah itu saya sertakan gambarnya itu di atas, itu jalur SIM itu, teman-teman bisa cek ya. Ya kita cek awal itu pin yang di mesin itu, lihat jarumnya multitester masuk, ada tegangan di situ, ada yang tengah itu ada pinggir ada ya. Jalurnya oke ya, untuk sementara oke jalurnya, jadi tegangannya oke. Nah masalahnya biasanya itu di kapasitornya itu ya, karena masuk air jadi mungkin kena korosi, jadi kurang maksimal ya untuk apa ya, memberi tegangan. Nah yang harus kita cek itu adalah awalnya itu pin ya, pin yang kuningan tadi, yang kartu SIM. Kita cek dengan teliti apakah ada yang short tuh maksudnya apa ya, gabung ke ground gitu, jadi kongslet itu, kongslet ke ground. Kita cek pelan-pelan saja. Oke, kita cek satu-satu. Yang ini bagus, yang ini memang NC ya, not connection. Yang ini ground, ini bagus ya. Oke. Nah ini teman-teman, ini ground, ini seharusnya tidak ground, ini yang jalur ini. Nah yang ini harusnya tidak ground. Nah itu kapasitornya ada ground, ada yang enggak, berarti bermasalah ini. Nah yang bermasalah yang pin pinggir ya, seharusnya pinggir itu bukan ground atau bukan negatif, tapi tegangannya full ground. Nih ini kan, coba teman-teman bisa perhatiin lagi, ini kapasitornya yang terhubung ground, dia kapasitornya ground, korosi ya, kena air. Maksudnya ground itu gimana ya, maksudnya itu konslet ya. Jadi kapasitor ini karena korosi dibuang saja, ini yang penyebabnya menjadi kartu SIM tidak terbaca. Itu saya kasih gambarannya tuh, kapasitor 2 itu tadi yang ground di remove ya, atau dibuang.
yang saya kasih lingkaran warna pinky itu ya. Nah itu di remove saja atau dibuang. Namun intinya teman-teman, kalau dapat masalah insert SIM atau insert masukkan kartu, jadi enggak selalu mutlak seperti ini ya penanganannya. Ini karena yang jalur ketiga yang tadi, yang ground tadi, mungkin teman-teman kalau di kasus yang lain masukkan SIM, bisa jadi jalur yang keberapa gitu yang putus, tinggal di jumper saja. Nah kebetulan yang saya tangani ini masuk air, terjadi ground ya di pin ketiga itu. Oke lah, kita copot ini sumber masalahnya ini, yaitu kapasitor, dua kapasitor ini yang menyebabkan ground. Nah itu teman-teman, setelah saya copot, nah itu pinnya kan tidak ada, itu tidak kelihatan tuh aturan pin kapasitor tadi. Aturan ada itu yang paling bawah itu kan kelihatan gelap-gelap tuh, itu sudah termakan korosi ya, kena air. Kita bersihkan. Nah itu kelihatan nggak? Itu kan aturan ada pin ya. Nah di sini aturan ada solderan pin gitu ya, tapi karena korosi jadi mengelupas ya. Nah itu penyebabnya kartu SIM tidak terbaca. Ini maaf agak goyang-goyang karena saya usahakan maksimal mungkin supaya teman-teman bisa lebih dekat lagi. Nah ini kapasitor yang dicopot tadi. Nah ini bekasnya ini kan nggak ada timah ya, sudah terkikis, udah berkarat ya. Nah kita tinggal tambahin solder lagi, disolder ulang biar ada timahnya ya. Mohon maaf kalau bergerak-gerak kamera karena saya real begitu pengerjaan langsung saya syuting ya. Ini kita kerok lagi. Nah ini kapasitor yang dua tadi kan udah dicabut. Nah ini apa ya istilahnya, pin ya, pin perekatnya yang bawah ini kan korosi kena air tadi. Kita kerok lagi. Setelah kita kerok, kita mau tambahin timah ya. Kita solder, tambahin timah lagi. Nah setelah tambah timah lagi kan sudah ada tuh muncul nanti teman-teman. Nah setelah ada timah baru kita ukur lagi tegangannya, kira-kira ngeground apa enggak gitu. Ya, nah ini kita solder ulang ya. Jadi sekali lagi, setiap kasus masukkan SIM itu berbeda-beda ya teman-teman. Bisa juga teman-teman dengan kasus masukkan SIM tapi di pin yang lain yang putus gitu. Ini kebetulan saya pin yang ketiga itu ya, paling atas itu. Nah kebanyakan sih memang kalau air hampir mirip ya kasusnya seperti ini, yang pin ketiga yang putus korosi karena ngeground ya. Ya itu, jadi ini sudah ditambahin timah. Nah ini yang bawah tadi sudah saya solder lagi, tambahin timah. Sekali lagi mohon maaf gambarnya goyang-goyang karena saya berusaha mungkin untuk zoom ya. Kita cek tegangannya, saya cek ini tegangan sudah nggak ngeground lagi ya, sudah bebas hambatan, nggak ngeground lagi, artinya boleh kita jumper. Oke, supaya teman-teman memahami, jadi kalau kapasitor kena air terus terjadi, kita cek dengan multitester ngeground, itu harus dicabut saja ya.
nggak masalah, nggak dipasang lagi, nggak masalah. Yang penting kita jumper ulang menuju ke pin yang nge-shot tadi ya, atau nge-ground tadi. Nah ini kita jumper ulang, di jumper ulang menuju ke bawahnya pin yang itu ya, soket kartu SIM itu ya. Nah di bawahnya ini, nah itu, nah kan jalurnya kan dari situ tadi, harusnya kan enggak nge-ground. Nah karena ground, kapasitor kita cabut, terus kita bikinkan jalurnya ke kapasitornya yang kita cabut tadi. Nah di sini teman-teman, nah kita sambungkan di situ ya. Nah penampakannya seperti ini. Nah setelah itu kita coba cek multitester. Oke, tegangannya sudah normal ini teman-teman, artinya sudah nggak ada nge-ground lagi ya. Oke, supaya teman-teman tahu ini, coba kita cek tegangannya, perbedaan sama yang awal tadi. Nah ini setelah dicopot, ini di kan enggak, ini di angka multitester di angka yang 1 kali aja ya biar kelihatan. Nah itu enggak nge-ground, enggak mentok dia. Kalau mentok itu nge-ground. Kalau 10 kali itu mentok karena dikasih besar tegangannya. Intinya sudah nggak nge-ground ya. Nih. Nah jumperannya seperti ini ya teman-teman. Oke, simple saja. Yang penting sumber penyakit sudah kita ketahui, bahwa terjadi short di kapasitor pin 3 ya, 3 ke atas itu ya. Nah ini yang kita cabut tadi, kapasitor 2 itu langsung jumper seperti ini ya. Oke, kita mau coba dulu pasangkan SIM. SIM sekarang ini agak repot ya teman-teman, lebih bagus nggak usah kasih yang cetakan itu, karena itu kadang menyangkut di pin itu kuningan itu. Oke, kita coba. Batune sowak ini. Ya muncul Nokia. Nah muncul Nokia jabat tangan, ini artinya berarti sudah membaca ya, kartu SIM-nya sudah bisa dibaca oleh HP. Karena apa teman-teman? Karena memang permasalahannya ini kan awalnya masuk air. Nah ini yang konslet di sini tadi, kapasitornya kita cabut, kita buang saja, nggak usah dipakai. Baru kita jumper ulang ke jalurnya pin di SIM konektor ya. Nah ini untuk kasus-kasus yang lain, teman-teman misalnya masukkan SIM, pastikan teman-teman memahami dulu ya jalur pin konektornya itu ke kapasitor, karena kasusnya beda-beda. Bisa yang putus pin konektor nomor 2 atau pin konektor nomor 5. Ini kebetulan saya yang tangan ini pin konektor yang nomor 3 ya. Jadi nggak mutlak perbaikan SIM, kartu SIM caranya seperti ini, tergantung putusnya yang mana ya. Oke. Nah itu sudah ada orang jabat tangan. Terima kasih teman-teman semua telah menonton video ini, dan semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.